Romo Waris. Selamat pagi Romo Aloysius. Selamat pagi Romo Yoris, Suster Elizabeth, dan Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di pertemuan KDR pada hari ini. Pertemuan kita kali ini sangat spesial karena hari ini KDR berusia 20 tahun. Mari kita semua tepuk tangan untuk KDR kita tercinta. Selamat datang untuk Romo Waris yang sudah jauh-jauh datang dari Hong Kong. Ya, Romo Waris datang dari Hong Kong untuk bergabung dan bergembira bersama kami semua di sini. Selamat datang Romo Waris. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua sudah dapat berkumpul dan bergembira bersama di hari ini. Kita segera akan memulai pertemuan kita dengan doa rosario, kemudian doa koronka, dan ditutup dengan misa kudus. Lagu pembukaan untuk doa rosario, Dengarkanlah Maria. Pada saat ini kita akan memulai dengan rosario peristiwa gembira. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari situ Dia akan datang menghadiri orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam Putri Allah Bapa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Peristiwa gembira kedua. Maria mengunjungi Elizabeth saudarinya. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Peristiwa gembira ketiga. Yesus dilahirkan di Bethlehem. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan.
peristiwa gembira yang keempat. Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Peristiwa gembira kelima. Yesus diketemukan dalam bait Allah. Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Mari kita lanjutkan dengan doa. Tuhan Yesus, Engkau sudah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbuktilah Engkau hutan kerahiman bagi segenap dunia. O sumber kehidupan kerahiman ilahi, kamilah segenap dunia, dan curahkanlah diri kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati kudus Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami dan bagi seluruh dunia. Kita bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan. Percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dan menggunakan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengambil hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan kami, jiwa dan alahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai penampilan untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Sengsara Yesus yang pedih, demi sengsara Yesus yang pedih, Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihilah kami dan seluruh Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalan kami. Bunda Maria, doakanlah kami. Santa Faustina, doakanlah kami. Pope John II, doakanlah kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita mau hening sejenak, kita mau tenang dan mau memulai misa pada siang hari ini. Mari kita buka misa pada siang hari ini dengan lagu pembuka dengan gembira. Silakan berdiri. Gembira bersama. Sebab
memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Tante Ani, Om Albert Salindeho, Tante Liana Salindeho, Inge Salindeho, Om Tan Kim Sian, dan Tante Ingriati Tan. Irke Witteven, Joni Sutanto, Kim Calixto, dan Omar Kusuma. Om George, semoga lewat lilin yang menyala ini mereka mendapatkan terang abadi bersama Allah Bapa di surga. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah menyediakan kediaman yang pantas bagi Roh Kudus dalam hati Santa Perawan Maria. Limpahkanlah rahmat-Mu agar berkat doa Santa Perawan Maria kami pun layak menjadi bait kemuliaan-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan dulu kita mendengarkan bacaan suci. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin pria yang mengenakan hiasan kepala, dan seperti pengantin wanita memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Hatiku bersukaria karena Tuhan juru selamatku. Busur para pahlawan telah patah, tetapi orang-orang lemah dipersenjatai kekuatan. Orang yang dulu kenyang kini harus mencari nafkah, tetapi yang dulu lapar kini boleh beristirahat.
Orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi ibu yang banyak anaknya menjadi layu. Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Haleluya. Romo Trino yang terkasih, Romo Alus, Romo Yoris yang terkasih, selamat pagi. Terima kasih atas undangannya sehingga saya bisa temu kangen dengan Bapak Ibu saudara-saudara terkasih yang ada di sini. Bu Beni, gimana Bu Beni? Wah, jauh sekali di belakang. Terima kasih Bu ya, doanya manjur. Karena kelompok doa Rosario inilah saya bisa hadir. Kenapa? Dari awal saya nggak begitu yakin bahwa saya bisa mengajukan visa untuk diterima, karena sudah mengajukan lama kok, prosesnya lama sekali, ada aja. Terus kemudian terakhir saya tanya umat saya di sana, orang Australia, kebetulan dia tanya, telepon ke konsulat, kenapa ini pastor saya apply visa kok nggak keluar-keluar? Oh, dia kurang satu dokumen. Oh, nggak ngomong dulu ya. Kurang satu dokumen, apa itu? Sertifikat vaksin polio. Ini kan kayak nolak aja kan? Ya, kita divaksin waktu bayi nggak ada sertifikatnya gitu. Terus saya terangkan kepada itu, saya sudah divaksin, tapi nggak ada sertifikatnya. Kamu bisa meyakinkan mereka nggak? Akhirnya dia yakinkan, oke, boleh. Tapi polio itu bisa booster. Ada nggak bahwa pastormu ini akan booster? Akan kami beri visanya, tapi harus ada keyakinan bahwa dia booster. Oke, akhirnya ya terjadilah. Saya bilang ini hanya doa mereka yang bisa membuat ini goal gitu. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, hari ini kita merayakan ulang tahun kelompok doa Rosario yang ke-20. Saya ikut bersama mereka ya 15 tahun yang lalu awal. Jadi sudah mereka jalan 5 tahun, saya ikut sebulan sekali, misa, makan-makan, itu yang menyenangkan bagi saya. Jadi Bu Beni ngundang, Romo, saya tahu ini hari liburnya Romo di off, tapi boleh? Oh boleh, saya senang sekali. Saya bisa ikut ke sana karena saya tahu beberapa orang itu suka sekali masak. Ada di sini sebagian Christine. Itu wah, saya senang kan, daripada harus ke warung kan, itu lumayan lah. Beberapa orang sudah nggak ada bersama kita. Johnny yang biasanya jemput saya di Oakley, selalu dengan Lily, mereka berdua selalu bertengkar. Lucu sekali, jadi berdua itu lucu sekali gitu. Selalu jemput saya naik kereta ke Oakley, terus ya, sebagian sudah nggak ada. Tante Inge, oke, saya masih ingat ketika ke rumahnya, saya sadar, wah banyak sekali anggrek ini, bunga-bunga. Ya, kita hanya antri saja, kita nggak tahu siapa yang duluan ya. Kadang itu tidak harus yang lebih tua duluan, tidak harus yang sakit-sakitan duluan, kita nggak tahu. Yang kita tahu, kita mempersiapkan diri saja. Saya yang muda ini belum tentu juga akan terakhir. Kita nggak tahu, sebetulnya nggak tahu. Hari ini selain kita ulang tahun 20 tahun, gereja merayakan hati tersuci Santa Perawan Maria. Kemarin hati kudus Yesus. Hari ini saya bisa mengatakan kita merayakan 3 hati. Hati kudus Yesus, hati tersuci Santa Perawan Maria, hati murni Santo Yosef. Jangan dilupakan, Bapak kita satu ini terkadang terlupakan, tapi kemurniannya itu juga memberi sesuatu yang luar biasa dalam keluarga kudus. Kita menyebut keluarga kudus, jangan lupakan peran orang yang gak pernah ngomong, diam saja. Tipikal bapak-bapak
Nggak tahu ya bapak-bapak sekarang ya, mungkin rame sekarang karena sosmed itu udah ada grup sendiri bapak-bapak dan mulai rame itu ya nggak tahu. Tapi Santo Yosef sepatah kata pun tidak berkata di kitab suci, tetapi perannya luar biasa. Yesus selalu disebut hati kudus Yesus, Sacred Heart. Bunda Maria, hati tersuci, Immaculate. Joseph, murni, chaste. Kudus, Bapak Ibu, kita menggunakan kata kudus. Bahasa Ibraninya kados. Dekat ya, karena mungkin Indonesia kita ambil dari Arab, pengaruh Arab atau di sana, terus itu dengan Ibrani masih dekat lah. Artinya sesuatu yang dipisahkan, put aside. Kalau kita lihat di kitab suci misalnya kisah penciptaan, Tuhan memisahkan hari ke-7, dikuduskan bagi Allah. Kemudian kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, kisah Exodus, Musa, ada tempat yang dikuduskan, dipisahkan. Bangsa ini juga dikuduskan. Itu kudus. Nah, lalu semua mengalir bertemu dalam yang namanya hati. Di dalam hati. Kitab suci hari ini berbicara Maria menyimpan semua itu di dalam hatinya. Di hati itulah kita tahu. Hati itu tempat di mana sungguh hanya kita sendiri yang tahu dan Tuhan yang tahu. Bahkan orang yang paling dekat dengan kita pun, suami istri, itu bisa tertipu isi hati. Yang benar-benar di dalam situ yang tahu hanya kita sendiri dan Tuhan. Kita bisa mengelabui semua orang, tapi kita tidak bisa mengelabui diri kita sendiri dan Tuhan. Maka ketika kita menyebut Maria hati tersuci, dia juga disendirikan oleh Tuhan. Ketika dia dikandung tanpa noda, karena dia dipersiapkan untuk melahirkan penebus. Dia sudah dari awal disendirikan, disucikan. Santo Yosef murni. Murni ini nggak sama dengan selibat, Bapak Ibu ya. Meskipun kita punya kaul kemurnian, tapi kemurnian ini sungguh-sungguh bersih. Yang ada orang yang dipanggil untuk hidup selibat. Di sini ada suster. Selamat bertemu suster, salam kenal. Kita belum pernah ketemu sebelumnya. Ada kami para romo. Kami mengkaulkan selibat. Tapi Bapak Ibu juga hidup murni, setia dengan pasangannya yang sudah menikah. Kemurnian itu juga ada dalam hati. Santo Yosef contoh kemurnian. Hatinya murni, murni untuk menerima tugas dari Tuhan. Hati adalah tempat bersemayamnya diri kita sendiri. Tempat yang paling aman kita melarikan diri, kita bersembunyi, menarik diri adalah hati. Bapak Ibu, hari ini kita merayakan ulang tahun kelompok doa Rosario. Pas semuanya bagi saya, karena doa bagi saya adalah tempat. Doa itu adalah tempat di mana saya secara pribadi bergumul dengan Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan. Di mana tempat saya bisa bermesra-mesraan dengan Tuhan adalah doa. Karena doa adalah sebuah tempat di mana saya bisa sungguh menjalin relasi yang begitu intim dengan Tuhan. Maka saya harus membuat
doa itu senyaman mungkin. Seperti Anda menjalin keakraban, keintiman dengan pasangan di dalam rumah, di dalam kamar. Anda membuatnya senyaman mungkin, seelok mungkin, semenarik mungkin, sehangat mungkin, agar betah. Rumah kalian di mana bertemu. Makanya dalam bahasa Inggris kan jelas ya, umumnya kita tahu house dan home itu berbeda. Orang bisa membangun begitu luxurious house, tapi belum tentu bisa membangun home yang begitu nyaman. Kursi yang begitu indah hanya menemukan fungsinya ketika orang yang duduk nyaman. Doa sama Bapak Ibu. Bukan karena kata-katanya indah menawan, doa itu menjadi enak. Tapi ketika hati, tadi hati tempat kita lari, tempat di mana kita bisa hanya dengan Tuhan yang tahu. Hati yang diangkat kepada Tuhan, di situ kita bergumul dengan Dia, bertemu, bergaul. Maka doa itu juga harus dirawat. Tadi saya mengatakan, bagi saya doa itu tempat saya bertemu dengan Tuhan, tempat saya bergaul dengan Tuhan, tempat saya menjalin keakraban, keintiman dengan Tuhan. Harus saya rawat. Karena ada godaannya. Ini bukan sekedar doa kita bersama, doa rosario, doa korunkan. Yes, this part of. Tapi doa secara pribadi saya jalin relasi dengan Tuhan. Di situ, bagaimana saya merawatnya? Ada, kalau di dalam hidup kita itu, kita mengenal ya, ada 7 dosa pokok gitu ya. Itu yang bisa mengganggu. Bagi saya 7 dosa pokok itu, atau 7 7 deadly sins, the vices, itu kita harus pahami benar. Dan yang pertama, Bapak Ibu tahu apa? Yang pertama dari 7 dosa pokok itu, pride, kesombongan. Itu yang pertama. Itu yang harus diwaspadai. Karena itulah yang sebenarnya menghancurkan, menjauhkan relasi yang erat dengan Tuhan. Pride, sombong. Tahu kan cerita kitab suci, di mana ada 2 orang berdoa, yang satu berdoa di depan, Tuhan, aku bersyukur kepadamu atas segala rahmat yang Kau berikan kepadaku. Aku berpuasa 3 kali seminggu. Aku berdoa rosario setiap hari. Aku berdoa koronka 2 kali sehari. Aku misa setiap hari. Aku tidak seperti yang lain itu. Yang pertama bagus. Begitu mulai aku tidak seperti yang lain itu, habis seluruhnya. Dia benar-benar seminggu 3 kali berpuasa itu benar. Dia rosario setiap hari itu benar. Koronka 2 kali sehari itu benar. Tapi dia jatuh karena kesombongan. Lalu bagaimana? Antidotnya apa? Vaksinnya apa? Humility. Saya sebenarnya ada gambar, tapi saya nggak bisa pasang di sini ya. Saya pairing gitu ya, di deadly sin-nya apa, kemudian antidotnya apa gitu ya, saya omongkan aja ya. Yang pertama harus kita waspadai itu pride. Obatnya adalah humility. Kita semua sama pendosa, Bapak Ibu. Itu yang harus kita terima.
Kami para romo, apakah lebih suci dari Anda? No. Sometimes our sins more than yours. Hanya karena kami romo, tidak berarti kami langsung menjadi lebih kudus. Godaannya lebih banyak untuk lebih sombong tadi. Dan saya bersyukur ketika ada orang yang mencela saya. Di situ saya sadar, ya. Saya ingat saya pernah menyombongkan diri pintar masak. Lalu datanglah Christine, Romo, sotonya kurang asin. Saya harus sadar, ya. Baru saja saya sombongkan kan saya hebat, saya bisa masak buat gini. Datang dia, sotonya kurang bumbu, Romo kurang asin. Bumbunya cukup, hanya kurang asin aja waktu itu. Nanti dengan yang kecil itu menyadarkan saya kan. Ingat gak Christine waktu itu? Saya ingat. Karena itu mengingatkan saya untuk jangan sombong. Ketika orang mencela saya tidak marah, karena saya tahu, oh iya, itu part of hidup saya, diri saya. Memang biasanya itu yang buruk tidak kita lihat, orang lain yang lihat. Kalau Anda bertengkar, akan keluar sesuatu yang buruk-buruk kan, catat aja, itu memang bagian diri Anda. Hanya kita nggak mau ngakui, nggak mau lihat, orang lain lihat. Dan ketika keadaan baik-baik saja, nggak tega ngomong. Ketika dalam keadaan nggak baik-baik, ngomongkan semua. Ya itulah kita. Biasanya begitu. Maka yang pertama ini, untuk menjaga rumah doa ini dalam hati, tempat di mana kita bergumul dengan Tuhan itu tetap baik. Humility, karena musuhnya adalah pride. Itu bisa perorangan, bisa kelompok, bisa paroki, bisa siapapun, keluarga, apapun. Ketika sudah mulai ada rasa I'm better than you, oh, habis kerendahan hati. Dan di situ bagaimana kita melatih kerendahan hati? Ada banyak hal. Yang mengakui diri sendiri, meminta maaf, itu part of. Suami istri ada banyak guyonan kan? Ini guyonan saja, saya nggak tahu benar atau enggak. Kalau suami melakukan kesalahan, istri melakukan kesalahan, yang salah adalah suami. Betul kan? Kalau istri kenceng, betul. Kalau suami benar, istri benar, siapa yang benar? Istri. Ada yang laporan. Kalau kemudian suaminya benar, istri salah, suami harus mengatakan istri benar, agar rumah tangga awet. Katanya begitu. Katanya begitu. Kalau enggak, udah. Because wife always right. Dan terima kasih pada suami yang rendah hati untuk menerima semuanya. Aku juga di sini. Karena saya takut. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, envy. Ini bahaya. Iri, jealousy. Kenapa? Karena mungkin hanya kecil, tapi ujungnya itu bisa besar, bisa pembunuhan. Kalau tidak menjaga, tidak berhati-hati, itu bisa berujung pada pembunuhan. Pembunuhan tidak ada dalam 7 deadly sins, karena itu buah dari ini tadi. Itu juga harus diwaspadai. Ya banyak orang itu harus waspada. Saya ingat cerita teman saya dulu.
dia kerja di paroki, dia berikan seluruh hidupnya untuk paroki, semua yang minta tolong itu dia layani. Di akhir tahun ada komplain, Romo kok hanya melayani kelompok itu saja. Kaget dia tidak pernah mengintensikan untuk hanya melayani 1-2 kelompok. Siapa yang datang dia layani. Lalu dia baru sadar, kelompok-kelompok tertentu itu pintar punya mengatur agenda. Kegiatan bulan Juni dia agendakan sudah bulan Januari. Dia datang ke Romo, bulan Juni tanggal sekian free enggak? Oh masih free. Cawang, kelompok kami Romo ya. Ada kelompok yang dadaan. Minggu depan ada acara, datang hari ini datang. Romo, minggu depan kosong untuk ini. Waduh, saya sudah ada ini. Dan itu terus berjalan. Akhirnya datang Romo ini hanya melayani kelompok-kelompok itu. Akhirnya dibuatlah Romo belajar ya. Habis itu dia buat jadwal. Ya, ada iri. Karena ya mungkin kecil, nggak bermaksud, tapi dia menimbulkan dalam hati umat itu, Romo itu kok nggak melayani kami sih, hanya itu saja. Miskomunikasi berada. Salah informasi atau salah komunikasi kurang lancar. Iri. Lalu obatnya adalah belas kasih, mercy. Lalu yang ketiga itu amarah. Siapa yang gampang disebut amarah itu juga bahaya. Biasanya semakin berumur itu, ini biasanya ya, semakin berumur itu bisa semakin mengatur meredakan amarah. Biasanya, saya nggak tahu kenyataannya. Bukan ini gini-gini terus ya tadi. Karena juga amarah itu seperti api. Api menyala, nggak ada yang bisa menghentikan. Nggak ada. Ketika sudah terbakar, tinggal penyesalan. Kita tahu kan, perang menang jadi arang, kalah jadi abu, dua-duanya hancur. Dua-duanya dimakan api. Itu juga bahaya. Kalau kelompok itu tersulut juga oleh api, amarah, wah bahaya, terbakar semua. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Kelembutan hati, belajar meekness. Berikutnya adalah rakus, greed, lebih ke greed ya, bukan rakus makanan. Nanti ada gluttony sendiri. Oh mau ini, semua ingin dimaui. Itu juga bahaya. Terus itu obatnya adalah murah hati, generosity. Lalu penyakit yang lain itu lust. Ini juga di dalam hati sumbernya ya. Nah, Santo Yosef hari ini menyadarkan kita hati yang murni tadi itu musuhnya lust. Jadi kalau kita bermasalah dengan ini itu tidak harus secara physically betul-betul berzina dan sebagainya. Sekarang dengan berbagai kecanggihan dunia ini, karena dunia itu hanya ada di genggaman tangan saja, godaannya juga lebih besar. Bagi kami para imam itu juga besar godaannya. Keluarga juga sama. Itu bukan berarti oh kami aman sudah menikah, belum tentu. Karena menjaga kemurnian itu juga nggak gampang. Maka obat dari lust adalah chastity. Berikutnya ya kerakusan makanan. Obatnya adalah simplicity, simple. Ya, sepiring cukup. Makan apa Romo? Terserah. Udah mulai banyak yang tanya saya, Romo mau makan apa? Terserah, ngikut saja.
untuk menjaga, gitu ya. Kalau disebutkan list di kepalanya mau makan apa banyak, tapi sudah terserah makan apa saja. Belajar. Ya, kita semua punya problem yang sama. Berikutnya yang terakhir adalah kemalasan. Lalu obatnya adalah rajin, diligence. Ya, otomatis kan buat jadwal. Sekarang ini dengan kecanggihan dunia ini kita juga tergoda. Bangun tidur gitu, yang saya cari pertama ini saya omong saya sendiri ya, saya nggak ngomong siapa-siapa. Karena ini saya bermasalah. Yang saya cari pertama itu HP di mana ini? Masih belum melek, benar-benar sudah scrolling. Ada apa dunia hari ini? Scrolling. Sejam nggak terasa. Malam hari juga sama. Mau buat besok pengajaran ini. Nanti aja lah. Masih bisa dibuat. Scrolling dulu, lihat YouTube dulu, Instagram dulu, Facebook dulu. Siapa kemana nih ya? Fotonya dia sedang apa ya? Dia makan apa ya? 2 jam lewat, habis nggak kerja apa-apa. Saya waduh bahaya saya. Maka harus saya buat jadwal. Saya jadwal dengan di paroki saya dengan pastor pembantu. Oke, kita jam 6 sudah ngantuk nggak ngantuk kita duduk di ruang doa, kita meditasi dulu. 6:30 baru kita doa pagi, jam 7 baru kita berangkat. Terserah mandi sakarepmu, nggak mandi sakarepmu. Orang Surabaya teman saya, jadi saya ngomong Surabayaan gitu. Sore kita jam 5 doa sore, malam jam 9. Minimal membantu untuk apa? Terhindar dari kemalasan, ada jadwal. Bapak Ibu juga sama, punya waktu luang banyak kan, sudah oke. Kelompok doa Rosari kan munculnya dari sana juga, sudah sama-sama pensiun, semua ngapain? Kumpul doa, bagus, dijadwal, membantu. Minimal jadwal itu juga membantu saya. Saya harus ini, kalau toh mau harus scroll media sosial, ada yang membatasi. Ini 7 yang bisa menghancurkan tempat di mana kita bisa bermesraan dengan Tuhan. Doa tadi. Yang pertama, kesombongan, pride. Itu harus kita ingat. Iri hati, kemarahan. Itu 3 serangkai yang sangat berbahaya. Dimanapun ada. Pengalaman saya di beberapa paroki, di komunitas selalu ada. Maka kita harus ingat rendah hati, kemurahan hati, kelembutan hati. Lalu kalau kita nggak sanggup gimana? Kita minta tolong. Tuhan berilah aku rahmat. Tuhan kuatkanlah aku. Agar kita bisa bersama Santo Paulus berkata, aku bisa melakukan semua ini, segala hal ini, karena Engkau yang memberi aku kekuatan. Bukan karena aku hebat, tapi Engkau. Untuk bisa berkata Engkau, kita harus mengecilkan akunya ini. Akunya harus lebih kecil. Dia harus makin besar. Seperti Santo Yohanes Pembaptis, biarlah dia makin besar dan aku makin kecil. Amin. Marilah kita berdiri, kita menyampaikan doa permohonan kita kepada Allah yang senantiasa memberikan hatinya pada kita sekalian. Bapa di surga, dengarkanlah doa-doa permohonan yang akan kami aturkan kepadamu dari isi hati yang terdalam.
bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa mendampingi Sri Paus, para uskup, para imam, dan para suster, agar persatuan mereka dengan Allah Bapa dan sesama, serta pengabdian mereka yang tulus menyuburkan gerejanya. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Allah Bapa mendampingi para pemimpin masyarakat agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda oleh kepentingan diri sendiri. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin dunia, semoga Allah Bapa mendampingi para pemimpin negara di seluruh penjuru dunia, menerangi hati dan budi mereka. Semoga berkat bimbingan dan perlindungan-Mu terjaminlah damai sejahtera para bangsa dan kebebasan beragama senantiasa dijunjung tinggi di mana-mana. Marilah kita mohon. Semoga bagi kelompok doa Rosario yang berusia 20 tahun, semoga Allah Bapa membimbing kelompok doa Rosario ini agar dapat terus berkembang dalam kerendahan hati dan terbuka terhadap misteri agung Tritunggal Maha Kudus. Kiranya kelompok doa Rosario dapat menjadi berkat bagi banyak orang, terutama mereka yang menderita. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang sakit, terutama sahabat-sahabat dari kelompok doa Rosario, semoga Allah Bapa menghibur mereka yang sedang sakit dan menganugerahkan rahmat kesabaran agar mereka tetap dapat merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Marilah kita mohon. Pada hari ini secara khusus kami dari sahabat doa Rosario ingin juga berdoa bagi Pak Yosef Istanto yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-86 pada tanggal 6 Juni yang lalu. Kami bersyukur atas anugerah hidup yang Engkau berikan kepada Pak Yosef Istanto. Semoga Allah Bapa terus memberkati, melindungi, dan memberikan kebahagiaan kepada Pak Istanto dalam setiap langkah hidupnya. Dan kami mohon agar Pak Istanto selalu menjadi saksi kasih-Mu yang tak berkesudahan. Marilah kita mohon. Inilah ya Bapa doa-doa permohonan yang sempat kami aturkan kepadamu sebagai ungkapan syukur kami. Sudilah Engkau mendengarkan dan mengabulkannya lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dengan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah doa dan persembahan yang kami unjukkan pada peringatan hati tak bernoda Santa Perawan Maria Bunda Allah. Persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh Allah yang kudus. Semoga Engkau berkenan menyucikan hati kami yang hari ini berkumpul untuk merayakan syukur ulang tahun kelompok KDR ini, sehingga kami pantas merayakan misteri kudus ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami mengakui karya-Mu yang mengagumkan dalam pengangkatan semua orang kudus, teristimewa pada peringatan Santa Perawan Maria. Kami maklumkan kerahiman-Mu dengan mengumandangkan madah syukur, sebab sungguh Engkau telah melakukan hal-hal yang besar sampai ke segala ujung bumi, dan Engkau telah menyebarluaskan belas kasih-Mu yang melimpah sepanjang masa. Ketika memperhatikan kerendahan hati hamba-Mu, melalui Dia Engkau telah memberikan juru selamat manusia, Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu pula bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pierre, serta semua rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan hamba-hamba-Mu semua yang terpancang di sini, Tuhan. Engkau telah memanggil mereka dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan
turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai Tuhan. Peace be with you. Peace be with you. Anak domba Allah, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Thank you.
Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami telah mendapat bagian dalam penebusan kekal. Kini kami mohon semoga kami yang memperingati Bunda Puteramu bersuka hati karena kepenuhan rahmat-Mu, dan dari hari ke hari makin menikmati buah keselamatan sampai kami Kau persatukan di kehidupan abadi dengan pengantaran Kristus. Mengundang Ibu Beni sebagai koordinator KDR untuk memberikan sepatah kata-kata. Terima kasih Lisa. Saya hanya bicara sebentar saja karena sedikit lagi kita sudah akan disajikan entree jam 12.45, jadi saya harus cepat-cepat bicara. Pertama-tama terima kasih para romo yang telah mempersembahkan misa kolaborasi. Romo Trio, Romo Bani, selamat datang Romo Bani, senang sekali kami Romo dapat hadir. Kalau Romo tidak ada di sini tidak lengkap. Karena Romo Waris yang membuka pintu bagi KDR, kita pada setiap pertemuan kita bisa dapat misa, dan Romo Waris adalah yang membuka pintu, sehingga setelah itu setiap chaplain sampai saat ini mempersembahkan misa bagi KDR. Terima kasih Romo Trino sudah setia sampai saat ini. Tapi saya juga tidak lupa dengan Romo chaplain yang lain, yaitu setelah Romo Waris, Romo Wahyu. Setelah Romo Wahyu, Romo Boni 5 tahun, dan sekarang Romo Trino yang tetap setia mendampingi kami. Dan juga waktu sebelum Romo Waris itu Romo Simon. Romo Simon waktu itu karena hari libur, jadi dia bilang kepada saya, Ibu Beni, saya tidak bisa tapi saya datang dan memberi berkat, which is fair enough. Tapi sebelum Romo Simon, Romo Harry itu tidak pernah tahu bahwa, saya rasa bahwa dia tidak pernah tahu bahwa kita ada kumpulan KDR ini, karena memang kita waktu permulaan, waktu KDR terbentuk itu tidak dirancang, tidak sama sekali direncanakan. Sudah setia sampai saat ini. Tapi saya juga tidak lupa dengan Romo chaplain yang lain, yaitu setelah Romo Waris, Romo Wahyu. Setelah Romo Wahyu, Romo Boni 5 tahun, dan sekarang Romo Trino yang tetap setia mendampingi kami. Dan juga waktu sebelum Romo Waris itu Romo Simon. Romo Simon waktu itu karena hari libur, jadi dia bilang kepada saya, Ibu Beni, saya tidak misa tapi saya datang dan memberi berkat, which is fair enough. Tapi sebelum Romo Simon, Romo Harry itu tidak pernah tahu bahwa, saya rasa bahwa dia tidak pernah tahu bahwa kita ada kumpulan KDR ini, karena memang kita waktu permulaan, waktu KDR terbentuk itu tidak dirancang, tidak sama sekali direncanakan, tidak ada tidak ada target, tidak ada, pokoknya khas purely kita waktu itu cuma bertuju kalau nggak salah. Setelah waktu itu tahun 2004 bulan Mei, kita setiap minggu mengadakan pertemuan doa Rosario. Dan pada minggu yang terakhir saya tiba-tiba berkata, bagaimana kalau kita meneruskan doa ini setiap bulan, satu atau 2 kali dalam sebulan. Lalu kita putuskan diadakan tiap hari Senin, dan hari Senin itu kita sesuaikan dengan hari off-nya Santi. Ya, Santi karena Santi off, jadi kita ikut, dan jamnya ditentukan jam 11.30. Tapi beberapa tahun, mungkin 5 tahun atau 4 tahun terakhir, kita rubah dari jam 11.30 menjadi jam 11. Karena saya dengar ada teman yang bilang, Beni, kalau 11.30
perutnya udah pada keroncongan. Ya, udah kita lupa jadi jam 11. Nah, ya dalam jalan waktu itu, dan puji Tuhan selama masa COVID kita tidak bolong. Jadi kalau umpamanya bolong 20 tahun ini nggak ada. Itu semua berkat Chandra dan Ana yang mereka itu memfasilitasi dengan Zoom. Jadi selama 2 atau 3 tahun itu pertemuan doa Rosario diadakan dengan Zoom. Setelah kita boleh bertemu kembali, ada yang mengatakan, enakan pakai Zoom ya. Kita nggak usah kemana-mana, di rumah aja. Tapi kayak saya bilang, waktu COVID berakhir, kita akan semuanya langsung mau bertemu dengan cucu, mau bertemu dengan teman. Mengapa kita nggak mau bertemu dengan Tuhan dengan menerima komuni? Jadi akhirnya kembali kita seperti semula. Dan tahukah Anda bahwa siapa yang pertama kali memakai istilah KDR? Saya tahu, orangnya sendiri nggak tahu. Yaitu Yvonne. Iya, maka saya bilang kan Yvonne nggak tahu. Dia yang pertama kali pakai kata KDR. Makanya sekarang kita pakai nama KDR. Nah, sekarang saya tuh juga mau berterima kasih kepada Suster Elizabeth yang hari ini hadir. Suster kebenaran berada di Melbourne karena undangan dari Foni dan Pak Alex. Saya juga mau maklum kalau udah 3/4 abad plus 1 tahun suka error. Ya, sekarang saya mau cepat-cepat karena kita sudah mesti makan. Terima kasih kepada Kor Henry Tony, Pak Hartono, Brenda Marwan, Foni, dan yang juga bergabung pada hari ini Irene dan Frater Gusti. Saya juga berterima kasih kepada Bernadette yang telah memimpin Rosario, membuat doa umat, membaca doa umat, Christine yang memimpin doa Korongka, membaca firman dan Mazmur, Eric Tapi, seksi dokumentasi, terima kasih. Carlo, nah ini nih tim kita nih, Carlo, Linda, Lisa, dan Ana. Carlo, ya. Carlo, kita bisa lihat ya, bagian dekorasinya indah ya, indah sekali. Sayang hanya berapa jam sudah mesti dicopot. Linda, nah Linda ini juga banyak sekali. Ini slideshow Linda yang mengurus souvenir kecil. Kalau Anda melihat souvenir ya, itu lilin keluarga Kudus. Dan di lilin itu ada bagian yang mulus, licin, ada bagian yang berkerikil. Jadi sama dengan hidup kita ya, kadang-kadang berkerikil, kadang-kadang mulus. Jadi dinikmati aja ya gitu. Dan Linda juga mengurus cashless. Banyak ya Linda. Lisa juga mengurus lilin, kue. Dia bilang, ini aduh bukan biru, putih. Saya bilang, indah ternyata kan. Kalau biru juga kan ada biru, ini kan putih, jadinya bagus kan. Dan
dia adalah MC kita yang handal. Tepuk tangan juga buat Linda Lisa. Ana meskipun dalam kesibukannya menjaga bersiara, tur dan segala macam, tapi masih ada waktu untuk mengurus tiket. Oke, saya rasa begini sekian saja. Terima kasih teman-teman KDR. Ini adalah pesta kita bersama. Jadi kalian juga bertanggung jawab kalau pesta ini tidak berjalan dengan baik. Karena ini pesta kita bersama, past and present. Dan saya juga berterima kasih kepada pengurus KKI yang sudah membantu mencari dana untuk untuk acara kita, dan para undangan lainnya. Terima kasih sudah hadir. Saya sangat gembira melihat Anda semua ada di satu ruangan ini. Dan ya, bagi para teman-teman KDR, saya lupa terima kasih juga sudah ikut dalam segala kegiatan kita dalam penggalangan dana. Sekarang masih ada 3 proposal loh yang mesti. Jadi maaf ya kalau saya ketok kemurahan hati Anda untuk urunan. Masih ada 3 proposal. Jangan juga mau mengikuti ketentuan yang ada. Terima kasih. Selamat menikmati. Kelompok Tuan Sadio, serta sahabat-sahabat kelompok Tuan Sadio yang dipasih dan diperhatikan. Selamat siang. Saya Salim ADN dikenalkan secara mulia, bukan anak-anak manis yang pasti sudah itu. Kami Suster ADN seperti yang tadi mengatakan, sungguh berhati oleh kemurahan hati Bapak Ibu sekalian, karena beberapa waktu yang lalu beberapa kali kami disupport, dibantu dalam kegiatan karitatif. Berikut mari kita lihat bersama Memory Lane perjalanan KDR selama 20 tahun. Terima kasih sekali lagi atas kesabaran dan kebersamaan kita. Sudah melihat foto-foto yang menarik. Terima kasih Suster juga sudah bergabung bersama kami. Tetap mendoakan kami selalu di sini. Marilah kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga damai Allah yang melampaui segala pengertian menjaga hati dan budi saudara dalam pengetahuan dan cintanya serta putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun atas saudara-saudari senantiasa dan menetap senantiasa. Amin. Pergilah dalam damai, karisti kita pada hari yang berahmat ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Sebagai lagu penutup, mari kita nyanyikan How Great Thou Art.
sampaikan kepada para romo yang telah membawakan misa pada siang hari ini. Semoga kita semua sesuai dengan Romo Maris katakan akan menjadi lebih rendah hati lagi. Bukan suatu kebetulan juga bahwa hari ini adalah hati tersuci Santa Perawan Maria. Kita waktu itu seingat saya kita tidak waktu menetapkan tanggal 8 hanya tanggal 8 itu. Ternyata dengan kehendak Tuhan kita hari ini merayakan hati tersuci Santa Perawan Maria. Puji Tuhan. Karena KDR ini berusia 20 tahun, tidak akan berkesan kalau kita tidak tiup lilin, menyanyi dan potong kue. Kita panggil Ibu Beni sebagai koordinator KDR untuk maju ke depan, dan kita akan bernyanyi bersama. Juga para panitia, Carlo, Ana, Linda, para Romo silahkan ke depan. Pada kesempatan siang hari ini kami juga mewakili teman-teman ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Beni yang telah begitu setia mengkoordinator Livi untuk memberikan kenang-kenangan kepada ibu kita tercinta, Ibu Beni Benedikta. Padahal di rumah lagi habis bunga nih. Kalau saya pulang saya mau beli, saya nggak usah. Thank you semuanya ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur atas sukacita dan kebahagiaan yang Kau anugerahkan pada kami pada saat ini. Kami bersyukur pula atas persaudaraan dan persahabatan kami dan senantiasa Kau berkati. Kini telah tersedia di hadapan kami rezeki yang akan kami nikmati, yang merupakan bukti kebaikan dan cinta kasih-Mu pada kami. Kami mohon berkat-Mu untuk berjalan ini, serta kami semuanya akan menikmatinya. Semoga dengannya kami memperoleh kesehatan yang baik serta kekuatan, agar kami Kau mampukan selalu memuliakan Dikau dan menjadi berkat bagi sesama kami. Secara khusus kami berdoa untuk kelompok doa Rosario yang hari ini berulang tahun ke-20. Semoga kelompok ini senantiasa Kau berkati dengan berlimpah. Juga keluarga mereka semua Kau jaga, Kau lindungi dan Kau berkati, sehingga senantiasa tersobat Kristus Tuhan dan Penebus kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Let's take that car and go for a drive. We'll sing it, hey, it's a beautiful day. We'll drive